beserta juga Ibu Kasatlah dan juga Ibu Wakil Kesiswaan dan Kurikulum serta sarana dan prasarana pendidikan, dan Bapak Ibu guru semua yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi yang mulia ini kita bisa bersama-sama berkumpul bermuajahah dalam rangka melaksanakan tradisi kita, yaitu tradisi halal bihalal setelah pasca Ramadan. Bapak Ibu guru, hadirin yang mulia, sesungguhnya pada kesempatan ini saya mendapatkan satu kehormatan untuk bisa berbicara di hadapan Bapak Ibu hadirin yang mulia sekalian terkait silaturahim. Bahwa pada kesempatan ini kita berada di momen bulan Syawal. Ini saya kultum ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin saya hanya 7 menit saja atau sekitar 10 menit. Tadi disebutkan dalam muqaddimah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Duribat alaihim dzillah aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Akan ditimpa suatu penghinaan terhadap suatu kaum di mana mereka itu karena tidak berpegang teguh kepada hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, untuk itulah kita harus saling membina silaturahim antar sesama kita, bahwa silah itu ada dua, bukan hanya satu, tapi ada dua, yaitu silah kepada Allah dan silah kepada sesama manusia. Makna silaturahim itu juga terdiri dari dua kata, Bapak Ibu hadirin yang mulia, di mana kata silah ini artinya adalah hubungan yang sangat erat, bahkan saking eratnya itu meskipun terpisah antara jarak dan waktu, hubungan itu masih tetap eksis, masih tetap dirasakan oleh kita semua. Itulah yang disebut dengan silaturahim. Maka yang disebut dengan silah kepada Allah, satu akar kata silah itu bermakna juga dengan sholah, bahwa sholah itu adalah hubungan secara vertikal kita kepada Tuhan kita Allah. Maka kalau silah itu adalah hubungan antara sesama manusia kita, hubungan secara horizontal, maka inilah yang disebut dengan silah. Kemudian ada yang disebut dengan kata rahim, di mana kata rahim ini, Bapak Ibu hadirin yang mulia, bermakna kasih sayang. Itulah sebabnya di dalam diri seorang perempuan ada satu anggota badan yang disebut rahim, karena di dalam rahim tersebutlah ada satu sosok yang sangat dirindungi, yang sangat disayangi. Bahkan seorang ibu itu rela merasakan sakitnya melahirkan, wahnan ala wahnin, kesulitan di atas kepayahan, demi melahirkan seorang anak yang sangat disayanginya. Maka rahim itulah yang disebut dengan kasih sayang. Maka harapan daripada silaturahim ini bukan hanya sekedar kita berhubungan antara satu sama lain, akan tetapi dalam hubungan tersebut adanya kasih sayang di antara sesama kita. Karena itu di bulan Syawal ini momentum yang baik untuk kita merajut kemudian menjalin silaturahim dengan baik. Mari kita kikis rasa ego kita, rasa superioritas kita untuk memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Karena itulah Bapak Ibu hadirin yang mulia, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yus'alahu fi asarihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, kemudian ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Karena betapa pentingnya hubungan antara sesama manusia ini. Maka itu mari kita saling melapangkan dada untuk saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Hilangkan segala
kesombongan dalam hati kita, kedengkian dalam hati kita, mari kita saling memaafkan. Kata Nabi dalam hadis lainnya, la yadkhulul jannata qati'un, tidaklah masuk surga bagi mereka yang memutuskan tali silaturahim. Tidaklah masuk surga bagi mereka yang mempunyai rasa marah, dendam terhadap saudaranya. Bahkan kata Nabi, tidak boleh seorang muslim itu atau seorang manusia bermarah-marahan lebih dari 3 hari. Maka barang siapa yang lebih dari 3 hari bermarah-marahan, menyimpan rasa bersalah, menyimpan rasa dendam, itu diharapkan dirinya masuk ke dalam surganya. Nah, maka itu mari kita hilangkan segala rasa kesombongan kita. Kata Nabi juga dalam hadisnya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sekecil biji zarah saja, yaitu kesombongan. Karena itu mari kita kikis rasa kesombongan, rasa egois kita dalam diri kita. Dan kata Nabi yang disebut dengan al-wasil. Al-wasil itu Bapak Ibu hadirin yang mulia adalah orang yang benar-benar menyambung silaturahim, bukan hanya menunggu. Kata Nabi, laisal wasil alladhi bil mukafi. Bukanlah seorang wasil itu yang hanya diam saja. Walakinnal wasil alladhi qata'at rahim wasalaha. Akan tetapi al-wasil, yaitu orang yang menyambung tali silaturahim, itu adalah yang terputus silaturahimnya untuk kemudian dia mau menyambung kembali silaturahim tersebut. Artinya al-wasil di sini adalah orang yang kemudian proaktif. Dia mau menjemput bola, dia mau lebih dulu menemui saudaranya untuk meminta maaf. Maka itulah yang disebut dengan al-wasil. Nah, dengan momentum Syawal inilah kita gunakan untuk kita saling bermaaf-maafan agar kita terhindar dari yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya tadi, dzuribat alaihimud dzillah. Akan celakalah suatu kaum aina ma tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas, selama dia tidak berpegang teguh kepada tali agama Allah, yaitu hablin minallah, dan kepada tetap tali agama sesama manusia, yaitu hubungan baik antar sesama kita. Semoga kita bisa saling memaafkan, bukan hanya sekedar menunggu permintaan maaf, tapi kita mau mengucapkan lebih dulu permintaan maaf itu kepada saudara kita. Mari mungkin cukup itu saja apa yang bisa saya sampaikan untuk kita akan tutup dengan doa bersama Bapak Ibu hadirin yang mulia. Kita khususkan doa juga untuk almarhumah ibunda saudari kita, Ibu Haja Soekarwati, yaitu almarhumah Zuhriyah binti S. Mistar, dan juga istri dari kepala sekolah siapa? Ibu Eli binti Yahya, dan juga istri dari Bapak Nyoto. Semoga dengan doa yang kita panjatkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat terbaik bagi almarhumah, dan juga kita doakan semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan nabiyyin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Wa khususan li ukhtina al marhumah Zuhriyah binti Anistan. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ghsilha bima'it thalji wal barad. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha. Allahumma la tada' lana dhanban fi majlisina hadha illa ghafartah. Ya Allah ya Rabb, jika ada di antara kami yang dalam ruangan ini membawa dosa ya Allah, maka maafkanlah segala kesalahan kami ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami keluar dari ruangan ini melainkan Engkau menggugurkan kesalahan dan dosa kami ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Dan jika di antara salah satu di antara kami datang ke ruangan ini membawa penyakit ya Allah, maka mohon ya Allah, hapuskanlah segala penyakitnya ya Allah, angkatlah penyakitnya ya Allah, sembuhkan penyakit kami ya Allah. Wala hajatan illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jikalau seorang di antara kami datang membawa hajat ya Allah yang belum terkabul ya Allah, maka mohon ya Allah, jangan biarkan kami keluar dari ruangan ini melainkan Engkau telah mengabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar, dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikuti kebenaran itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashadan wa hayyi' lana min amrina rashadan wa hayyi' lana min amrina rashadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu hadirin yang mulia atas sumbangsi doanya. Semoga apa yang menjadi hajat kita dan juga dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.